terima kasih Pak Rifani atas kesempatannya. Semoga semuanya juga terima kasih sudah berada di link ini. Langsung saja, karena kita waktunya cuma 60 menit, perkenalkan saya Healthy Nulasari, bagian dari Orange atau kita sebutnya Orangers. Begitu, kali ini insya Allah sesuai dengan kebutuhan sebenarnya ada di dalam grup by Unpad, ada kebutuhan tentang cara membuat media publikasi lah ya intinya minimal seperti itu. Dan tadi Pak Rifani juga sudah mention, terima kasih Pak Rifani, kita pakainya Canva. Tadi sempat juga disampaikan di grup, ada sebenarnya banyak aplikasi, baik itu yang bisa di smartphone maupun yang sistemnya di web gitu ya. Tapi kenapa pakai Canva? Karena nanti saya coba bantu jelaskan, Canva lebih mudah dan nyaman dipakainya. Begitu. Jadi insya Allah di sini 1 jam ke depan kita sama-sama coba akan ngulik Canva aja dulu sih sebenarnya. Ini jadi amat sangat bisa membantu kita dalam memproduksi media-media publikasi kita. Jadi kalau misalnya di sini saya lihat partisipannya ada dari by Unpad dan juga kemudian ada juga yang selain berbisnis juga berprofesi lain, misalnya ada dosen juga, kemudian ada dan juga begitu. Jadi mudah-mudahan selain untuk bisnis ini juga bisa mendukung pekerjaan. Nah, ada disclaimer dulu sebelumnya. Jadi sebenarnya di sini saya nggak punya latar belakang desain atau misalnya ya tidak punya latar belakang desain. Cuman kenapa di sini akhirnya coba sharing sini? Ini semuanya based on pengalaman saya. Jadi saya di prodi saya, kemudian di Orange dan juga mungkin ada beberapa project di Unpad begitu, sering untuk diminta untuk tolong bantu bikin media publikasi begitu poster, backdrop maupun laporan-laporan akhir begitu ya, modul, sertifikat segala macam. Jadi yang saya share di sini berdasarkan pengalaman dan sambil menggali pengalaman tersebut itu juga perlahan-lahan belajar juga secara otodidak. Sebenarnya poster itu sebenarnya harus seperti apa sih? Media publikasi harus seperti apa sih? Poster media publikasi itu bagian kecil dari elemen brand. Kalau secara marketingnya seperti itu. Jadi ini kurang lebih kalau misalnya dibilang portfolio, mungkin juga ada beberapa masuk di sosial media atau WhatsApp Bapak Ibu begitu, kurang lebih ini pernah disediakan gitulah ya di Unpad. Jadi sebenarnya macam-macam yang pernah dibuat gitu ya. Ada yang untuk hal yang terakhir pastinya katalog dari Unpad begitu, kemudian ada juga untuk kebutuhan prodi saya. Nah, Canva itu memudahkan kita untuk bikin macam-macam seperti ini. Ini semua saya bikin di Canva. Dari mulai yang ukuran bentuknya digital sampai kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada poster e-chess, kemudian ada KKN kewirausahaan itu saya bikin di dimensi hasil akhirnya itu 4x8 meter gitu. Jadi itulah salah satu keunggulan Canva. Canva bisa dimodifikasi ukurannya. Dan satunya lagi karena saat lagi pandemi begitu ya, kemudian juga untuk mengefisiensikan biaya, Canva tuh bisa kita maksimalkan dengan gratis. Gitu. Jadi memang ada beberapa aplikasi pilihan-pilihan yang harus berbayar, tapi ini semua saya akan share ke teman-teman, Bapak Ibu semua untuk sisi gratisnya begitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan budgetnya bisa dialokasikan dengan alokasi dana yang lain. Gitu. Jadi dari mulai di poster begitu, kemudian bisa untuk sampai backdrop, bahkan kalau berbisnis sih pengen punya invoice atau apa, kita manfaatkan Canva untuk bikin invoice dengan Canva. Gitu ya. Ini saya bukan brand ambassador Canva ya, mudah-mudahan sih di ambasadorin di apa ya, di dapat testing apa dari Canva gitu. Tapi saya ini benar-benar sesuai dengan pengalaman saya kenapa saya dari Canva. Begitu. Kita mulai secara agak sedikit teoritis karena kami dari akademisi begitu ya. Jadi kita coba sekarang sedikit belajar juga mengenai brand kit. Apa itu sebenarnya brand kit sesuai dengan judul workshop kita gitu. Jadi kalau by definition sebenarnya brand kit identity itu adalah seperangkat aturan merek yang perlu diterapkan secara holistik untuk menjaga konsistensi merek. Jadi ada seperangkat itu satu paket ya. Paketnya apa aja nanti saya jelaskan kemudian secara holistik untuk menjaga konsistensi. Jadi penting untuk konsisten ini diterapkan dalam setiap aplikasi kegiatan kita yang terkait sama brand yang kita usung, merek yang kita bawa dalam hal ini by Unpad, itu berarti brand-brand yang Bapak Ibu miliki. Nah, jadi brand kit ini adalah Healthy. Ya, sebentar. Ini ada input. Emang suara lu kurang begitu jelas toh? Oke, saya deketin mikrofon saya. Siap. Nah, gitu. Oke, siap. Better. Kita, Thank you. Siap, terima kasih Pak masukannya.
Oke, saya deketin mikrofon saya ya. Jadi ini seperangkat aturan merek yang perlu diterapkan secara holistik untuk menjaga konsistensi merek. Jadi seperangkat keywordnya ada holistik, dilakukan secara holistik untuk menjaga dilakukan secara konsisten. Nah, brand kit ini adalah sebuah aset dan informasi visual. Udah. Ya, jadi Gue pikir lu mau buka. brand kit ini adalah informasinya dikalikan secara visual. Santai, Kalau santai. secara marketing, secara ilmu lebih luasnya lagi, brand kit ini sebenarnya beririsan sama yang namanya brand guidelines. Mungkin ada beberapa yang mahasiswa sempat mendengar istilah brand guidelines gitu, guidelines. Nah, brand kit ini adalah salah satu bagian dari brand guidelines. Jadi kalau brand kit ini sebenarnya dari teori yang saya coba usung begitu, ini lebih ke informasinya sebetulnya visual, begitu ya, visual. Nah, minimalnya adalah 3 elemen ini. Ada logo, ada warna, dan juga ada tipografi. Logo itu kita tahu bersama ya, kalau di sebelah kanan dari PPT yang bisa dilihat di screen, saya memasukkan logo, ada logo apa itu yang hijau? Semua tahu ya, kita berkomunikasi lewat itu. Oke, logo WhatsApp. Kemudian ada juga yang warna-warni itu Instagram, itu Grab. Jadi logo itu sebuah gambar yang mencirikan sebuah produk, kurang lebih seperti itu. Kemudian brand kit ini juga ada elemen yang kedua adalah warna. Kalau misalnya bisnis Bapak Ibu tentang tumbuh-tumbuhan segar gitu, mungkin akhirnya color tone atau color skema warnanya itu akan pakai yang berbau warna hijau gitu ya, atau misalnya mau ada hijau dan kuning gitu, itu bisa. Jadi warna itu komposisi warna mana yang perlu kita tentukan untuk menjadi identitas visual brand kita, kurang lebih seperti itu. Kalau Unpad misalnya di sebelah kiri screen ada logo Unpad, ada orange, ada hitam dan ada merah. Jadi sebenarnya kalau kita mau bangun turunan-turunan dari brand Unpad itu kita bisa pakai ketiga warna itu misalnya supaya sistemnya konsisten. Atau misalnya based on experience yang saya lakukan terhadap logo orange. Orange kan dari sisi namanya juga orang suka mengindikasikan langsung ke orange. Jadi mostly sih saya gunakan orange itu warnanya adalah oranye. Jadi kalau misalnya ada warna lainnya ya gradasi dari kuning aja, dari oranye tersebut. Entah itu oranye muda atau misalnya oranye tua lebih ke coklat gitu. Jadi nggak jauh-jauh supaya apa? Supaya jadi seperti identitas. Oh kalau desainnya kayak gini, orange yang itu adalah eventnya orange atau itu bagian dari brand identity-nya orange seperti itu. Kalau nggak misalnya kalau orange itu kan logonya ada hitamnya, berarti antara hitam dan orange itu aja yang warna itu yang saya gunakan supaya jadi konsisten. Ada satu lagi adalah tipografi. Tipografi itu sebenarnya seni dalam menyusun huruf begitu ya. Salah satu elemen dari tipografi adalah pemilihan font. Jadi nanti selanjutnya saat kita sudah untuk membuat poster atau segala macam, diharapkan tipografinya tuh tipografi yang ajak gitu. Jadi biar kembali lagi konsistensi kita pakai huruf, pakai warna, dan juga penggunaan logo itu selaras dan orang karena itu sering orang lihat, jadi ada di di image orang tuh, di pikiran orang tuh di top of mind orang-orang gitu. Jadi brand kita semakin dikenal. Kurang lebih seperti itulah. Jadi brand kit ini secara simpelnya ada lagi turun-turunannya dari mulai misalnya videonya, terus kemudian culture-nya, cara menyampaikannya, informasinya, terus kemudian ada juga yang menyampaikan gambarnya atau enggak foto-foto yang mendukung brand kit ini. Cuman dalam hal ini minimal 3 ini dulu yang bisa kita bangun karena nanti turunan dari logo, warna, dan tipografi kita bisa ekstra ke banyak aktivitas-aktivitas dalam hal ini untuk mendukung brand kit produk bisnis kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi tipsnya apa? Tipsnya adalah konsisten. Kenapa konsisten? Supaya jadi repetisi-repetisi yang kita lakukan tuh menjadi top of mind orang-orang. Oh, ini adalah gaya brand kita. Oh, ini adalah gayanya Orange misalnya. Oh, ini gaya Happy Panda misalnya. Oh, ini gayanya siapa begitu. Jadi perlu untuk konsisten. Konsisten lewat apa? Lewat logo, lewat warna, dan juga tipografi. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi nanti konsistennya adalah logo, warna, dan tipografi tersebut bisa kita turunkan dalam kemasan produk kita, dalam baik kemasan makanan maupun kemasan pembungkusnya. Bahkan tadi sempat saya sampaikan invoice kita atau struk belanja yang bisnis kita miliki gitu. Kita bisa taruh logonya, warnanya, tipografinya ditaruh di dalam invoice kita. Atau nih yang paling sering nih dalam poster produk kita gitu. Jadi logonya tetap ada, warnanya komposisinya enggak tiba-tiba bahasa Sundanya itu mahiwal ya, tiba-tiba brand yang sebenarnya color tone-nya warnanya apa, tiba-tiba kita
jam warna yang berbeda gitu. Kasihan nanti konsistensi kita hilang gitu. Takutnya identitas kita jadi akhirnya buyar. Sarannya seperti itu. Bahkan sampai kita bisa terapkan dalam seragam bisnis kita. Misalnya kalau bisnisnya kuliner, di jaket, di topi chef, kemudian di apronnya begitu. Atau misalnya SPG kita bisa pakai logo, warna, dan tipografinya tersebut dalam seragamnya. Jadi kurang lebih konsisten ini bisa kita turunkan dalam aktivitas yang kita lakukan terhadap bisnis kita. Kalau misalnya dalam perusahaan atau dalam pekerjaan kantor kita juga sebenarnya ini juga bisa kita terapkan. Turunannya adalah dari logo institusi kita apa, kemudian saat kita membuat dokumen supaya mendukung, kalau misalnya ada brand guideline-nya bagus, sebuah institusi punya brand guideline-nya bagus, tapi beberapa misalnya belum punya gitu ya, supaya kita mendukung bahwa kita adalah under dari sebuah institusi tersebut, kita bisa gunakan logo, warna, dan tipografi yang institusi kita miliki menjadi dokumen yang kita buatkan karena kita adalah bagian dari organisasi tersebut. Supaya tadi yang kita lakukan adalah konsisten mendukung brand yang kita usung atau nama perusahaan kita begitu ya. Nah, langsung kita akan praktek di Canva gitu ya. Kenapa pakai Canva? Tadi saya sempat jelaskan di awal. Pertama, Canva itu simple dan praktis ya. Simple jadi di laptop bisa, di handphone, di smartphone juga bisa begitu ya. Terus kemudian dan enaknya Canva itu terdapat banyak pilihan, baik pilihan template, pilihan huruf yang tanpa perlu kita install, dan juga pilihan ukuran. Tadi saya sempat mention bahwa saya pernah bikin Canva sampai dengan media berukuran 4-8 meter. Itu berarti 4-8 meter itu nggak mungkin kalau ukurannya kecil. Jadi bisa sampai size yang resolusinya tinggi begitu. Cuma nanti tinggal diulik aja tanpa berbayar begitu ya. Kalau misalnya gratis tapi banyak limitasinya pastilah ya. Cuman kita bisa mengulik limitasi tersebut secara kreatif begitu. Terus kemudian terkait huruf ini juga penting ya. Kenapa? Karena gini, saya sebelum pakai Canva, saya kurang lebih sekitar 3-4 tahun kenal Canva. Saya sebelum tahu Canva itu, saya biasanya pakai Corel atau pakai Adobe, baik itu Photoshop maupun gambar tuh gitu. Nah, tapi kalau misalnya sepengalaman saya ya, di Corel itu kan ada beberapa font yang sebenarnya kita pengen, tapi kita nggak bisa ada di situ, dan akhirnya kita download begitu. Itu pengalaman saya. Saya terakhir pakai Corel itu sekitar Corel seri berapa ya? 13 atau 14 gitu. Kayak gitu. Jadi harus effort dulu nih, cari dulu font yang saya sukai, begitu baru saya download. Nah, Canva itu enaknya kita bisa pilih font sesuka kita tanpa perlu download dulu. Walaupun memang harus terus terkoneksi internet gitu ya. Nah, pilihan terakhirnya adalah gratis. Gratis. Jadi kalau misalnya memang penggunaannya udah lebih edan gitulah ya, sebenarnya bisa lebih berbayar sih. Cuman ini karena ini untuk tips simple, begitu kebutuhan yang pribadi dan juga untuk menyiasati keadaan pandemi seperti ini. Jadi makanya gratis ini saya coba usung menjadi kelebihan dari Canva. Dan sebenarnya ini juga nanti kalau Bapak Ibu pernah pakai media-media lainnya, feel free untuk sharing atau sebenarnya memberikan usulan, begitu memberikan masukan apa yang pernah dipakai sampai kita sharing. Jadi saya seputar ini akan coba sharing tentang penggunaan Canva. Kemudian seperti yang sudah kami informasikan di link gitu ya, kemudian juga di di link chat begitu, kami informasikan bahwa Mohon juga sudah memiliki akun Canva, begitu kan ya. Jadi saat ini anggap saja semua dari partisipan yang hadir di sini, alhamdulillah terima kasih sudah ada 31 orang di room ini. Saya anggap sudah memiliki akun Canva, baik itu di laptop maupun di smartphone-nya, gitu ya. Nah, kita mulai. Siap? Oke. Nanti kurang lebih sekitar setengah jam saya coba lakukan simulasi, nanti baru setelahnya kita bisa tanya jawab. Oke? Dimulai dari Boleh usul, ya. Bu? Boleh, mangga. Itu layarnya bisa dilebarin kayak kemarin nggak? Layarnya dilebarin kayak kemarin. Itu udah lebar. Ini udah di... Ya, kemarin yang full, bisa full di... Ini saya udah full, Pak. Zoom-nya nggak bisa di... Oh, mungkin coba Bapak dimuterin, Pak. Jadi dirotasi, Pak, dirotasi. HP. Iya, Bapak coba megangnya di landscape. Udah dirotasi tetap. Oh. Iya, kecil tetap.
Oh gitu, mungkin karena di handphone ya. Sebenarnya ini udah dalam full Kalau screen, Pak. kemarin bisa ya dibesarin. Oke, ini udah dalam bentuk full screen. Oke, kalau misalnya Oh mau iya deh. ya, mungkin bisa gini, Maling. Wah, hujan. Begini. Mungkin begini kali ya. Tapi, nah, jadi ini adalah tampilan awal kalau misalnya kita sudah memiliki akun Canva. Begitu ya. Iya. Saya akan langsung coba nanti ke itu Canva-nya sebenarnya bagaimana cara kita bermanuver di Canva ini secara gratis. Oke, ini tampilan awalnya, terus kemudian nanti ada beragam pilihannya. Saya izin sambil mungkin ada yang ditanya dulu tadi sedikit sambil saya menyiapkan link tampilan Canva-nya. Silakan, ada yang ingin bertanya dulu? Silakan teman-teman sambil proses Mbak Helsi-nya nyiapin Canva. Mungkin ada pertanyaan. Oh, ada Bu Diana. Oke. Siang, Bu Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah, ini boleh saya langsung atau? Boleh. Sementara kayaknya lanjut dulu. Siap. Nah, ini kurang lebih tampilan Canva ya. Ini saya belum update password, udah biarin aja. Nah, ini ada tampilan Canva-nya. Di sebelah kiri, mudah-mudahan kursor saya bisa terlihat. Ada home, ada all your design, template, foto, aplikasi, brand kit, design tool, dan segala macam. Nah, kalau misalnya berbayar, kita sebenarnya bisa memanfaatkan fasilitas brand kit ini. Begitu. Tapi karena kita tidak berbayar, jadi sebenarnya kita bisa coba secara manual aja ya. Begitu. Nah, all your design itu adalah pilihan kalau kita diklik adalah terkait history desain-desain kita. Begitu. Terus kemudian template. Nah, ini yang salah satu keunggulan dari Canva begitu ya. Template ini adalah disediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini enaknya. Jadi pertama ada Facebook post. Jadi kita nggak perlu menyesuaikan ukuran untuk posting di Facebook karena posting di Facebook kan square ya ukurannya. Jadi nanti kalau kita pilih dimensinya udah cocok untuk tampilan di Facebook begitu. Instagram Story, nih kita semua ya, misalnya senang pakai story-nya gitu ya. Story kan sebenarnya secara dimensi itu agak lebih persegi panjang begitu ya. Nah kalau kita pakai template Instagram Story ini udah langsung sesuai dengan dimensi atau ukuran panjang maupun kali lebar Instagram Story. Nah, Instagram Post juga kotak juga gitu ya. Kemudian Facebook cover, kalau misalnya mau ganti header cover yang di atas itu Facebook. Nah, kalau misalnya buat para tenan-tenan by Unpads nih, mau ngasih promo atau mau informasikan produk baru, kita bisa gunakan ini kategori flyer ini. Begitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya tenan by Unpad mau coba datang ke investor, bisa pakai pilihannya presentation ini. Jadi enaknya di sini template ini adalah dimensinya itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu. Misalnya nih, salah satu untuk kita mendukung brand bisnis kita adalah kita harus punya kartu nama atau bisnis card. Nah, bisnis card kita juga di sini ada ukurannya. Jadi nanti percetakan itu udah tahu sebenarnya kalau untuk bisnis card itu dimensinya berapa. Itu enaknya seperti itu. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan pribadi gitu, misalnya pengen nyetak foto atau apa gitu ya, misalnya suka kurang cocok sama mas-masnya Yonas gitu, atau misalnya mas-masnya tempat tempat foto kita agak kurang suka sama desainnya, kita bisa pakai foto collage ini. Jadi masih banyak sekali template-template yang Canva sediakan begitu. Tanpa kita perlu ngahuleng mikir ya, sebenarnya komposisi warnanya pengen apa ya, sebenarnya pengen hurufnya kayak gimana ya, tipografinya, fontnya jenisnya apa aja, seperti itu. Nih kalau misalnya mau undangan, misalnya nanti mau lebaran, atau misalnya mau bikin parcel, terus kemudian mau bikin gantungan-gantungan selamat lebaran, atau bikin kartu ucapan lebaran, bisa digunakan invitation, gitu, bisa dimanfaatkan di situ. Begitu, jadi ada banyak sekali template yang Canva sediakan. Nah, untuk kita tutorial di sini sedikit, enaknya apa nih? Kita bikin apa? Logo kali ya. Ongkoh nanya, tapi langsung jawab sendiri. Nggak apa-apa, biarin aja. Kita coba bikin logo aja ya. Kita coba bikin logo, nanti baru pola yang saya lakukan bisa diterapkan dalam template-template yang lain. Nah, misalnya logo. Nah, ini enaknya. Jadi sebenarnya logo untuk bisnis kita.
Canva itu membantu kita sesuai dengan produknya. Produk kita sebenarnya apa sih? Art or design kah? Atau fashion kah? Atau misalnya kita mau bikin logo band, atau komputer, atau produk makanan atau minuman kita, atau institusi pendidikan, seperti itu. Ini Canva menyediakan alternatif desain sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Nah, seperti ini misalnya, ini pilihan-pilihannya. Begitu. Enaknya apa? Enaknya kita bisa tinggal, yaudah deh kayaknya mau pakai ini aja, tapi ada sedikit modifikasi. Begitu yang bisa kita lakukan. Nih, kalau misalnya fashion, nanti pertimbangan-pertimbangan yang dia bisa berikan seperti ini. Beda ya, ada gaya atau style yang berbeda kalau misalnya sesuai dengan peruntukannya. Terus kalau misalnya logonya kita mau pakai untuk food and drink, nih, karena mungkin tenan-tenan by Unpad kebanyakan adalah bisnisnya usahanya makanan mau minuman. Kita bisa gunakan ini. Salah satu pilihan-pilihan di sini. Begitu. Oke, kalau misalnya mau gampangnya ya udah pilih satu, kita sesuaikan warna sesuai dengan warna yang menunjukkan brand identitas brand kita, atau sebenarnya mau ada sedikit modifikasi itu mangga. Nah, dalam hal ini supaya kita agak sedikit banyak manuvernya, kita coba misalnya pakai ini, gitu ya. Kita ada yang lain, diedit untuk lagi. Produk makanan kita coba pakai logo yang ini ya. Nah, kalau udah kita klik, nih use this template, kelihatan ya sebelah kanan itu ada use this template. Begitu. Nah, kita masuk. Ini paket template yang udah disediakan oleh Canva. Nah, enaknya kan gini, tanpa perlu kita download, kita udah bisa dapat font ini, pada kita, aduh apa ya, kayak gimana ya bentuknya, ini jadiin rujukan juga bisa. Begitu. Nah, kita tinggal ganti ini hurufnya, kayaknya hurufnya kurang deh. Nah, huruf tuh ada di sebelah sini. Kita bisa mengganti huruf di sini. Nih, pilihannya ada banyak. Begitu. Kita cari aja. Nah, karena kita gratisan, jadi mohon untuk menghindari huruf-huruf yang ada logo seperti ininya. Karena ini namanya huruf-hurufnya berbayar. Gitu. Tapi tenang aja, sebenarnya banyak kok huruf yang nggak berbayar di sini. Dan itu juga tetap bagus. Begitu. Oke, nih masih banyak huruf-huruf yang gratis. Nah, ini semua hurufnya gratis. Kalau yang udah dirujukan logo ini hurufnya semuanya gratis. Oke, itu ya. Nah, kemudian di sini sebelah huruf itu ada untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran font. Ya, kalau misalnya mau lebih besar bisa 144 akan sebesar ini. Kalau tadi misalnya 52, 56 ya sebesar itu. Cara membesar kecilkannya di situ bisa, atau kita bisa di pojok kanannya ini kita besarin, kecilin, besarin, kecilin, besarin, kecilin. Oke. Kemudian juga dengan ini. Sebelah dari font size itu ada font color, text color, gitu ya. Kita mau warna apa nih? Nah, ini warnanya ada banyak. Kalau nggak cukup, ini masih kurang, kita bisa pindah ke sini. Itu ada logo yang itu, ikuti kursor saya. Nah, ini kita bisa pilih warna sesuka kita. Begitu. Oke, nih misalnya mau diwarnain apa gitu, atau misalnya mau ke sini. Begitu. Nah, oke. Begitu. Nah, kemudian ini biasa B ini pasti pada tahu, bold, kemudian I untuk italic, ini kemudian untuk alignment-nya mau rata kanan, rata kiri, atau rata ke samping, seperti itu. Nah, more ini untuk apa? More ini ya untuk icon-icon yang nggak bisa dimunculkan dalam yang tadi ya. Misalnya untuk hurufnya mau ada underline-nya, tuh pakai yang tadi di sini. Pilihannya kadang-kadang bisa tergantung. Kadang-kadang ini suka muncul itu sesuai dengan seringnya dipakai, icon yang sering dipakai. Nah, ini misalnya bisa hurufnya mau kapital semua, dia bisa otomatis. Kita langsung klik, langsung kapital semua, atau dibalikin lagi. Gitu. Nah, ini spasinya ini juga enak menurut saya. Nah, spasi ini fungsinya adalah untuk seperti ini. Misalnya kita mau recess ya. Nah, ini di sini, di pilihan spasinya. Nih, letter itu untuk memperbesar antara huruf ke huruf. Kita mau rapet, biar akrab, atau mau social distancing, agak jauh, gitu. Ini bisa ya, rapet, lebar, gitu. Begitu. Terus kemudian kalau ini, line height itu untuk atas kan ke bawah. Ini kalau satu baris nggak kelihatan. Nah, misalnya kayak gini. Ini, set, misalnya kita ke sini ya. Nah, jauh, deket gitu. Mudah bukan? Mudah. Begitu.
Nah, kemudian ini nanti untuk teksnya itu kalau kita nulis paragraf itu atas, di tengah, atau di bawah. Gitulah, sama kayak di Word. Canva juga punya fasilitas itu. Gitu. Nah, ini kita langsung balikin ke sini. Kemudian position. Position itu untuk menentukan sebenarnya undak-undakannya tuh mau gimana. Apakah mau di atas, di bawah, di tengah, atau di mana. Layer-layernya ya. Nah, kalau misalnya ini kayaknya kotaknya harusnya di bawah deh. Kita bisa kalau to back tuh langsung ke belakang langsung, kalau backward itu ke belakangnya secara per layer. Oh, gitu. Kalau to front kan nutupin huruf ya, tapi kalau kita misalnya backward, nah kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi nih, ini apa ya? Kalau ini tuh copy style, tujuannya untuk ngopi. Oh, misalnya tadi terakhir undo kita adalah warna ini oranye, nanti itu juga akan ngikutin. Begitu. Nah, satunya lagi ini yang menarik, transparan. Misalnya kita nggak pengen si garis food festivalnya itu menghalangi buletannya itu. Kita pengen agak dibikin ngintip-ngintip halus lah ya. Nah, agak dibikin ngintip, kelihatan ya bedanya. Nah, ini tuh berguna banget kalau misalnya nanti kita mau bikin ada foto, tapi nggak fotonya terlalu penuh dan kita pengen ngasih teks gitu. Jadi teksnya nanti bisa kita agak-agak samar-samarkan dengan menggunakan transparansi ini. Oke, itu untuk pilihan-pilihan icon yang ada di atas sini. Agak ke samping, ke kiri, kita akan banyak ada pilihan. Dimulai dari template. Template ini adalah kalau tadi kita udah pilihnya makanan, begitu ya, ini dia munculkan lagi sebenarnya jenis-jenis template-template sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Tuh, enak kan ada tadi misalnya ada art design, fashion, band, begitu ya, komputer, food, drink, gitu. Sampai ke bawahnya, begitu. Nah, foto itu apa? Foto itu adalah foto yang diberikan oleh Canva, fasilitas Canva. Saya lagi bantu ingatkan, nggak semua foto ini bisa kita gunakan. Maksudnya gimana? Kalau kita pakai yang berbayar seperti ini, yang pro ini, nanti tuh ada watermark-nya kalau kita pakai. Tuh, kelihatan? Ada garis-garisnya gitu sesudah Canva. Jadi kalau misalnya kita mau remove ya kita harus bayar untuk foto ini. Sebenarnya bayarnya murah sih, cuman kalau misalnya jadi banyak jadi kerasa kalau sedikit kerasanya murah itu kalau misalnya banyak karena nggak kerasa gitu ya. Jadi jadinya lumayan juga ke anggarannya gitu ya. Begitu. Antisipasinya gimana? Carilah gambar-gambar yang free. Nih, bedakan antara gambar ini dan gambar si Ece yang lagi nyumput di bawah di balik dedaunan. Nah, kalau gambar si foto Ece ini dia gratis. Kita bisa, nah, nggak pakai kan, langsung clean kan, gitu. Nah, jadi secara copyright gambar ini bisa kita gunakan. Kalau nggak salah sih fungsinya seperti itu. Kalau yang tadi kita harus berbayar, ini bisa kita pakai. Tuh, mungkin judulnya adalah begitu. Ini juga gratis. Jadi paham ya kalau ada logo-logo yang ada pro seperti ininya, kalau misalnya memang kita punya budgetnya ya bisa kita gunakan. Tapi kalau misalnya ternyata budget kita terbatas, mendingan gak usah kita pakai yang gratis saja. Itu alternatif kalau misalnya kita mau pakai foto yang ada stoknya di Canva. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau pakai foto yang ada stoknya di luar, kayak di Freepik gitu, penyedia jasa gambar gratis gitu, kita pakai aja itu. Jadi kita nanti caranya saya jelaskan, pakai upload dulu, kita perlu upload, baru kita pakai di sini. Nah, ini pilihan foto yang ada di sini adalah pilihan untuk memudahkan kita foto-foto yang disediakan oleh Canva. Kalau lihat di sini, ini ada pilihan-pilihan foto-fotonya sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Gitu ya, karena kan kita konteksnya adalah bisnis di sini ya. Ini trending berarti yang sering dipakai atau misalnya yang lagi umum dipakai banyak orang. Begitu. Itu untuk foto. Selanjutnya ada elemen. Bukan band. Mungkin beberapa orang tahu band elemen, mungkin yang nggak tahu. Oke, elemen. Nah, elemen ini adalah sebenarnya ini menarik juga. Ini yang sebenarnya kreativitas kita ditantang untuk kita memaksimalkan elemen-elemen ini. Nah, elemen-elemen ini ada macam-macam. Ada misalnya fitur ini adalah biasanya tematik gitu ya, sesuai dengan yang dia sediakan. Nah, ini semua gratis. Oke, kelihatan kan? Gratis semua. Nggak ada pilihan, ada gambar berbayarnya. Kita jelasin dulu ininya ya pilihannya. Terus ada juga nih kayak sekarang mau misalnya prodi bisnis Bapak Ibu atau misalnya prodi atau kantor unit Bapak Ibu bikin poster tentang corona. Nah, ternyata Canva tahu juga nih tentang kebutuhannya. Jadi Canva tuh ngasih juga icon-icon terkait coronavirus
Misalnya untuk memudahkan kita, ini mau ada tugas medis yang lagi loncat, saya juga pakai ini. Lagi loncat. Okay? Atau enggak misalnya suntikan atau segala macam. Itu tematik. Nah, terus kemudian ada grid. Grid ini memudahkan kita kalau kita mau masukin, kalau bikin katalog nih, satu tampilan pengen ada beberapa foto. Nah, grid ini tuh bisa dimasukkan. Misalnya contohnya ini, nanti kita tinggal drag aja, masukin foto-foto tersebut ke dalam pilihan-pilihan grid ini. Begitu. Shape bentuk ya. Bentuknya itu misalnya macam-macam nih. Kita bisa ada bentuk bulat sampai bentuk yang macam-macam. Dan ini kalau shape mayoritas semuanya bentuknya adalah gratis. Ya, jadi ini shape. Terus kemudian sampai ke bawahnya. Nah, yang menarik ini yang saya lagi senang banget pakai, ada gambar-gambar atau stiker berupa gambar bergerak. Ya. Lucu sih. Jadi nanti postingan kita tuh jadi ada gambar-gambarnya gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di postingan kami yang kemarin itu ada gambar-gambar bergeraknya begitu kan ya. Nah, terus kemudian masuk lagi, ini ada pilihan-pilihannya terserah tergantung. Nah, macam-macam. Nah, sebenarnya kan ini ada berdasarkan pengelompokan atau kategori yang sudah dibuatkan oleh Canva-nya ya. Kita sebenarnya bisa juga misalnya aduh ada nggak ya misalnya corona stiker. Itu cara ngehacknya tuh seperti itu. Misalnya dia punya nggak ya, oh ternyata ada yang terkait sama corona stiker seperti ini gambar-gambarnya. Oh mungkin nggak nyambung. Atau misalnya kita mau, misalnya kemarin saya coba untuk bikin stiker ini misalnya smile misalnya. Di kategori nggak ada kan, tapi kita pengen tahu dia punya nggak ya smile. Ternyata dia punya. Nah stiker itu enak aja, jadi lucu aja gitu, gerak-gerak. Ya, gitu. Karena kan kalau misalnya kita pakai aplikasi sendiri, saya agak tahapannya setahu saya agak ribet ya. Oke, itu untuk stiker. Kemudian ke bawah-bawahnya ada banyak nih, ada kembang-kembang, ada macam-macam gitu. Nah, jangan salah. Jadi gambar-gambar ini, balik lagi, kalau tadi brand identity terkait logo dan warna, sebenarnya warna-warna ini juga bisa kita sesuaikan dengan bisa kita buat sesuai dengan warna perusahaan kita. Misalnya ini tadi kita misalnya punya warna hijau atau nggak bisa warna kuning, ini bisa ganti-ganti warnanya gitu. Jadi jangan mau terima aja yang si Canva kasihin gitu. Oke, itu untuk elemen. Ini untuk teks. Pilihan ini untuk teks. Teks ini adalah macam-macam nih. Kalau misalnya kita mau bikin heading, subheading atau body text, bisa dipilih ini langsung. Nah, enaknya Canva itu punya kombinasi. Kalau tadi sempat dibahas tipografi, di sini ada kombinasinya. Nah, kombinasi itu memudahkan kita. Jadi misalnya kita mau bikin ini mau bikin logo ya. Misalnya mau bikin gini deh logonya. Misalnya logonya ini. Logonya nah, ini hurufnya. Ini ada huruf sambung dan ada huruf kapital tegak begitu ya. Enaknya kita nggak perlu bingung komposisi hurufnya apa, terus kemudian kita nggak perlu download dulu ke dalam sistem laptop kita udah bisa langsung pakai. Enaknya seperti itu. Oke, nanti untuk lanjutnya dari font ini nanti kita akan bahas. Nah, musik ini bisa kita masukkan musik-musik yang kalau misalnya copyright, kadang-kadang kan Instagram suka ada pilihan kalau musiknya kita downloadnya ilegal begitu, suka nanti ditarik sama Instagramnya. Ini musik-musiknya free. Sepengalaman saya sih kalau misalnya masih free, kita bisa tetap posting di sosial media kita. Kemudian ini ada bisa masukin juga video. Videonya itu bisa video kita ya. Baru kemudian ada background. Ini juga menarik nih background. Background-nya ada yang seperti ini, atau misalnya kita mau ngambil background apa nih, misalnya nih lucu, kayak remesan kertas gitu ya, atau misalnya ini bola-bola gitu. Ini juga menarik. Jadi nanti kita masukkan, kalau kita mau bikin poster, foto produk kita di depannya, seakan-akan kita punya background-nya itu tembok-tembok putih bersih suci gitu ya. Seperti itu. Nah, satunya lagi, kalau kita nggak bisa gunakan foto-foto itu, kita butuhnya upload dari stok foto yang kita punya, gitu. Misalnya foto kegiatan, foto-foto apa. Nah, ini adalah taruhnya di sini untuk upload. Gitu. Ini misalnya ini kemarin foto-foto produk-produknya by Unpad, gitu. Di uploadnya di sini. Begitu. Sudah ya, saya jelaskan.
mengenai fitur-fitur yang ada di Canva. Kembali lagi ke yang tadi, kita misalnya bikin logo untuk makanan kita. Nah, let's say kan kalau misalnya dari logo itu kan ada yang namanya jenis produk dan juga yang namanya merek dagang. Kalau di undang-undangnya seperti itu ya. Kalau di undang-undang Kementerian Perindustrian ya kalau nggak salah kan gitu. Ada yang namanya logo, ada yang namanya nama produk begitu. Nah, misalnya kita mau bikin logonya ini kita pakai elemen di sini. Misalnya search for icons and shapes ya. Ini kita bisa ketik aja misalnya food atau enggak ya food. Oh, ini kayaknya cukup deh untuk jadi logo makanan kita. Misalnya kita jualannya burger. Begitu ya. Ini kayaknya cukup deh. Terus udah gitu kita taruhlah burger. Misalnya kita taruh di sini burger apa ya? Burger enak mungkin. Burger enak. Ini gitu ya. Nah, jadi nanti ini kita mau modifikasi ceritanya. Ini sesuai selera aja ya, saya bikin yang simpel aja. Nah, burger enak ini kita taruh ini di sini. Itu aja sesuai dengan maunya kita. Ini warnanya. Karenya kalau dari pink, abu sama kuning itu agak kurang matching ya. Nanti Bapak Ibu bisa sekalian browsing juga sebenarnya kalau menurut psikologi setiap warna itu tuh memberikan kesan, ada energi yang warna pancarkan. Jadi katanya kalau misalnya merah misalnya bergelora gitu. Kalau misalnya kuning itu tandanya misalnya katanya prosperity atau kemakmuran gitu ya. Kalau misalnya hitam biasanya misterius gitu. Kalau misalnya merah itu katanya membangkitkan, kalau untuk makanan bisa membangkitkan gairah makan misalnya kayak gitu. Jadi sedangkan kalau hijau misalnya segar atau apa, nah itu bisa kita pelajari untuk memperkaya knowledge kita terkait filosofi brand kita, filosofi logo yang kita sedang buat gitu. Misalnya kita mau bikin hotdog itu kayaknya warnanya kuning aja deh, kuning sama merahnya ini kayaknya kurang tua deh. Merahnya misalnya pakainya merah bata. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya kuning itu orang yang makan burger adalah orang yang makmur misalnya, filosofinya seperti itu. Terus kemudian burger enaknya kayaknya warnanya jangan itu deh, tapi warnanya sama kayak warna fontnya. Nah, misalnya kita punya seperti ini ya, ini kayaknya nggak perlu karena jadinya ngeherinan. Misalnya kayak gitu ya. Oke, burger enak. Ini nah kita atur aja. Atur sesuai dengan selera kita. Saran saya, ini juga berdasarkan kalau yang saya coba lihat-lihat, baiknya logo dalam font yang digunakan dalam logo itu font yang mudah terbaca ya, bukan yang muringkel yang akhirnya orang harus notice ini maksudnya apa sih bacanya gitu. Sarannya sih seperti itu. Gitu. Kalau misalnya mau ada tulisannya, kan ada yang namanya merek dagang, ada yang namanya tadi nama produk begitu ya. Ini misalnya nama merek dagangnya adalah burger enak. Boleh ya katanya namanya ya, kalau namanya pakai istilah umum, pakai kata umum. Oke, seperti ini. Terus kemudian misalnya ini burger tanpa lemak, burger dari daging organik. Misalnya gitu, daging organik ada nggak? Ya misalnya seperti itulah ya. Nah, ini jadi kita saat ini sudah punya logo, kemudian kita sudah punya merek dagangnya, nama dagangnya adalah burger enak, kemudian nama produknya adalah burger dari, positioningnya adalah burger dari daging organik. Misalnya kayak gitu, ini logo kita, logo brand kita. Oke, ini nggak perlu. Ini ya, nggak kelihatan, kita bisa balikin lagi. Nah, misalnya seperti ini logonya kita lah ya. Nah, terus gimana caranya? Setelah kita sudah seperti ini, kita masuk ke cara download ya. Nah, download. Siap. Download itu banyak pilihannya. Download itu pilihannya ini. Jenis dokumennya bisa kita macam-macam. Ada PNG, di sini ada keterangan kecilnya high quality image. Berarti kalau misalnya kita mau dapat resolusi yang bagus, formatnya bisa jadi PNG. Kalau misalnya small file size image, kita pakai JPG.
Kemudian kalau misalnya untuk dokumennya adalah dokumen yang berlembar-lembar gitu ya, kita bisa pakai PDF. PDF-nya ada 2 macam, ada PDF print dan juga ada PDF standar. PDF standar itu untuk ukuran yang lebih kecil, kalau misalnya PDF print untuk yang high quality. Nah, kalau video tuh kalau misalnya ada animasi-animasi, kita bisa download-nya formatnya video atau misalnya animasinya bentuknya GIF. Jadi GIF tuh kayak stiker-stiker di WhatsApp tuh kan formatnya GIF ya, jadi yang cuman gini. Nah, terus kemudian kalau misalnya animation ini berbayar, ini untuk membuat sebuah animasi. Nah, karena kebutuhan kita ini adalah gambar diam, maka saran saya download aja filenya adalah PNG atau PNG ya, begitu. Ini di-download aja. Nah, kan nanti kita sudah bikin beberapa page ya. Ini bisa dipilih nih, kita mau semua halamannya atau mau halaman tertentu aja. Dalam hal ini kita cuma mau download halaman 1. Begitu, nanti kita done, kemudian kita download, baru kita muncul. Jadi tadi kalau misalnya kita kaitkan sama brand kit tadi, pertama dari sisi logo, kita lagi bikin logo. Nih, kalau misalnya mau dibikin kartu nama bisa jadi kayak gini. Kayak gitu. Dari sisi tipografi kita pilih huruf yang gagah. Misalnya seperti itu ya, huruf yang dari jarak jauh tuh udah bisa kebaca, bukan huruf yang muringkel-muringkel, misalnya seperti itu. Terus kemudian dari sisi warna, kita pakai warna merah dan kuning. Kenapa merah dan kuning? Karena filosofi warna merah yang saya tahu, merah itu membangkitkan gairah makan. Seperti itu. Oke? Jadi kita sudah dapat logonya. Nah, dari logo ini biasanya apa sih yang pertama kali kita buat? Kita biasanya mau bikin poster, ya, mau bikin poster makanan. Kita balik dulu ke home-nya Canva. Kita udah punya logo ya ceritanya. Kita balik dulu ke home-nya Canva, ke sini, dan kalau sebenarnya kalau yang berbayar, itu dimensinya bisa kita resize lagi. Misalnya kayak tadi, logo tadi, mau kita pindah ke dalam dimensi PPT, gitu. Jadi udah aja langsung kita atur aja si ininya, misalnya. Ini ya contohnya, kita masuk ke All Your Design. Ini kan tadi desain kita ya. Dipilih seperti ini. Ini tuh ada pilihan, apa ya? Di resize ukurannya tuh diganti begitu. Tapi karena ini karena ini gratisan, jadi kita butuh pindah dulu ke settingan PPT, baru nanti kita masukin logonya. Bayang ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kita mau bikin poster misalnya, create a design, terus kemudian ini kita bisa custom ya ukurannya. Tadi saya bilang saya pernah pakai ukuran 4 sampai 8 meter gitu. Ini pakai nyetingnya di sini. Gitu. Tapi memang jadinya kita pakainya dimensi. Ini karena ada ukuran maksimal. Oke, nanti teknis itu mah untuk itu-itunya ini kita dasarnya dulu aja ya. Nah, terus misalnya kita mau bikin misalnya template, kita mau bikin poster ya. Tadi udah kita punya logo, terus gimana caranya supaya kita punya konsistensi? Kita sekarang pindah ke flyer. Karena di sini adalah untuk kebutuhan bisnis, maka kita pakai flyer. Nah, saya lagi sama juga dengan yang tadi kalau logo. Flyernya buat apa kebutuhannya? Ada event kah, marketing kah, promosi, bisnis, segala macam, begitu ya. Tampilan-tampilan juga mungkin ada yang kita sukai. Begitu, wah, matching nih. Tadi burger pakai dagingnya organik, begitu ya. Kayaknya nih matching, begitu ya. Kita coba pakai ini. Oke? Nah, enaknya gini, dia punya 2 pilihan. Kadang-kadang ada 2 pilihan, kadang-kadang ada yang cuma 1 gitu. Ada juga yang lebih dari 2. Nah, misalnya nih, dia udah bikin series nih, untuk memudahkan kita juga. Ini tentang posternya, terus misalnya ini masuk ke menunya. Itu kan enak juga ya, bisa. Oke, kita pakai deh ya, use this template. Nah, ceritanya ini kita mau bikin poster untuk promo burger enak baru, begitu. Logonya mana? Kan nggak punya ya di sini. Caranya kita perlu upload logo yang tadi. Oke, nah kita upload dulu logo yang tadi. Misalnya, nah ini kan logonya. Oke, set, open. Nah, ini logo tadi kita. Nah, nih logonya kita. Tapi kan kalau kayak gini, misalnya pinggirannya putih nggak enak ya, asal ngeherinan gitu. Nggak enak aja, jadinya ngeblok gitu. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa coba hilangkan background belakangnya macam-macam nih. Caranya ada yang bisa misalnya pakai aplikasi penghilang background, jadi nanti udah langsung klik gitu aja, atau juga pakai yang lainnya. Kalau saya biasanya
pakai website namanya remove background. Itu juga jadi kita tinggal masuk ke remove background, ada remove.bg, kita masuk ke remove background. Ini bisa muncul nggak ya di remove background? Muncul. Oh, muncul. Oh, saya kira. Nah, oke, siap. Nah, kita bisa masuk untuk ngilangin logo yang di belakang. Dalam satu, nggak sampai 2 kedipan mata. Nah, jadi ininya belakang-belakangnya bisa jadi transparan. Begitu. Jadi, mudah-mudahan selepas dari ini, kalau misalnya kita, untuk kebutuhan bisnis kita, logo kita tahunya, logonya figurannya ada putihnya, udah bisa ini ya, udah bisa dihilangkan ya logo bagian putihnya ya. Terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu dapatkan logo institusi Bapak Ibu dalam keadaan kotak, please hilangin background-nya dulu supaya langsung pinggirannya aja. Biar lebih enak dilihatnya. Oke, ini kita download. Terus kita masuk lagi yang tadi. Kita masuk ke sini, nanti kita lihat perbedaannya. Upload. Nah, ini yang caranya manual, namanya juga gratis. Ya. Ini ini, terus kemudian, nah, jadinya seperti ini. Menurut saya sih lebih nyaman dilihatnya, gitu ya, dibanding yang tadi. Oke, nah jadi ini kita delete aja ya. Jadi saya tadi mau ngasih tunjuk gimana caranya ngilangin yang belakangnya supaya bisa jadi transparan. Masuk ke remove.bg. Kalau saya biasanya pakai itu karena dia langsung masukin, langsung hilang pinggirannya. Kalau di aplikasi handphone juga ada banyak aplikasi yang menghilangkan background-nya. Nah, ini. Tapi ini jadinya tabrakan ya, udah itu tinggal atur aja. Ini kita masih memasukkan ini. Tadi kita warnanya adalah sepakat orange ya. Enaknya Canva itu sekarang dia tuh ada photo color. Kalau misalnya lihat di sini di bawah brand color dia punya photo color. Photo color itu apa? Dia tuh langsung identifikasi kira-kira warna yang kita pakai atau mirip-mirip dengan foto atau gambar yang kita masukkan dalam dokumen kita, dalam dokumen desain yang sedang dibuat. Jadi kalau nggak ada ini, kita harus cari warna yang sesuai ya. Merahnya merah yang mana sih? Ini jangan kita nggak tahu kodenya misalnya kayak gitu. Nah, saat ini sudah diupdate lagi di update terbaru dari Canva, dia udah langsung ngasih suggestion. Ini warna sebenarnya warna logo ini tuh merah dan oranyenya seperti ini loh. Gitu. Nah, kita kan udah sepakat nih, misalnya pilihnya cuma 2 warna nih biar konsisten warnanya. Kita bisa pakai warna ini. Tapi ya nggak akan mungkin gini dong, nanti kalau kayak gini mereka nggak kelihatan. Nah, tadi lagi kita bisa ngambil misalnya warnanya dibuat lebih terang. Tapi masih ada kuning-kuning. Begitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tunggu. Tapi kayaknya kok agak-agak mati ya, warnanya agak kurang seger ya. Oke, kita bisa coba lagi warna yang lain. Misalnya coba ambil di shade merahnya deh. Nah, merah. Ya, ini kan makin gelap, makin terang ya. Masih merah. Oke, terus tunggu agak pink-pink manis gitu deh kayaknya. Nah, gimana kalau ini? Oke, jadi ini logonya, terus kemudian belakangnya kayak gini. Jadi apa? Masih dalam shade supaya kita bisa konsisten membawa warna merah dan oranye sebagai identitas brand kita, dan kemudian nggak jauh-jauh, dan tapi masih kelihatan juga gitu logonya di sini apa. Kayak gitu. Nah, terus kemudian misalnya ini gambar-gambar yang gitu apa sih? Kalau burger itu kaitannya sama daging. Tapi dagingnya nggak mau warna ini, karena kan kita tadi pengennya agak konsisten sama warna logo tadi. Nah, kita bisa pakai misalnya warna ini, tapi mungkin agak dimodifikasi lebih ke dituain, atau misalnya diterangin. Gitu. Masih matching kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya, nah misalnya seperti itu ya. Burger ada alpukatnya nggak sih? Ya udahlah boleh ya, avocado burger misalnya. Terus kemudian ada ini nggak perlu. Kita langsung dagingnya di sini. Atur aja. Nah, ini gambar-gambarnya karena dia udah template, seringnya gratis. Jadi kita bisa pakai gambar ini. Gitu. Udah deh. Ini jadi template poster kita. Oke, posternya dari template flyer kita. Misalnya
Ini tujuannya adalah opening soon. Oke, opening soon. Masuk ke misalnya burger enak. Kita pakai huruf. Ini teks, tambahin teks. Terus di sini tadi misalnya kita mau pakai huruf apa ya? Kita lihat dulu dokumen sebelumnya. Kita hurufnya, Norwester. Kita bisa pakai juga, misalnya mau pakai Norwester juga. Nih, di sini ada tulisan Norwester. Norwester. Begitu, oke, hurufnya ini. Ini sama. Oke, kalau enggak, misalnya mau dibikin gini aja deh. Opening soon, burger enak. Begitu. Kalau misalnya ini mau dihilangkan, ini bisa untuk menghilangin ya. Ini bisa untuk nge-crop. Pilihan ini, garis-garis ini bisa untuk nge-crop. Begitu. Opening soon. Oh, ternyata, sorry. Tadi ini kan terlalu oranye ya, sedangkan kita punya color code-nya misalnya merah. Misalnya warna di sini kita pakai warna merah. Biar jadi ada konsisten. Atau ini tetap hitam, merahnya di mana? Merahnya kita masukin ini di situ. Nah, bisa juga seperti ini. Biar apa? Biar konsisten lah. Biar konsistensi kita, karena ini kan bagian dari identitas yang kita akan munculkan secara konsisten. Oke, seperti itu. Terus begitu, Jatinangor. Sorry, di sini misalnya Jatinangor Town Square ya. Jatinangor Town Square. Burger enak. Burger organik. Burger organik. Itu spesialis. Burger organik. Kalau misalnya ditambahin halal segala macam, enggak. Ini untuk jadi media poster kita. Jadi kurang lebih itu kita udah bikin logo, kita udah bikin poster, pakai Canva, semuanya gratis. Kita bisa pakai huruf ini, kita bisa pakai huruf sesuai dengan logonya. Saran saya kalau misalnya pakai huruf itu maksimal 3 ya, jangan sampai banyak. Tapi tak ketahuan fokusnya akan di mana. Jadi kadang-kadang misalnya kita pakai template ya, misalnya kita coba pakai template ini ya. Kalau template itu udah pasti bagus biasanya. Tapi kadang-kadang kita suka bingung nih, poster itu kan sebenarnya butuh attention-nya atau pusat perhatiannya mau kemana ya, supaya informasinya saat orang dalam 3 detik pertama orang lihat udah langsung, oh ini tuh opening soon, oh berarti pembukaan apa nih, baru gitu. Jadi ada satu center font yang hurufnya itu jangan di double size-nya. Misalnya gini, kalau kita udah pakai size ini 77, saran saya ini tuh yang lain-lainnya lebih kecil dari 77 gitu. Karena kalau misalnya nanti kegedean, pembaca itu yang cuma punya waktu sekitar 3 detik udah bisa langsung lengah, melengos gitu ya. Jadi bingung nih sebenarnya poinnya tuh yang mau yang mana sih. Jadi saran saya kalau misalnya bikin poster atau judul PPT buat laporan, misalnya laporan pekerjaan begitu, atau misalnya flyer bisnis kita, fontnya tolong diperhatikan begitu. Kalau secara desainnya tuh ada sebenarnya ukuran berapa proporsi antara headline, kemudian subheadline, kemudian subheading, sama ke teksnya itu berapa. Jadi mohon ini juga biar jadi kita mudah-mudahan jadi knowledge juga, fontnya jangan semuanya fontnya sama gitu. Karena kalau semuanya fontnya sama, nanti orang yang akan baca itu informasinya bingung, ini sebenarnya fokusnya mau yang mana sih? Seperti itu. Itu kurang lebih, kalau ini kan jadi, oh ternyata ini adalah informasi intinya, akan ada restoran baru dibuka. Pas lagi lihat lebih dekat, oh namanya tuh Burger Enak. Burger Enak tuh kan nama merek dagang. Burger Enak tuh apa sih? Oh ternyata positionnya dia burgernya organik. Di mana burger organik ini ada? Oh dia bakal bukanya tuh di Jatinangor Town Square. Seperti itu. Jadi kalau kita coba bandingkan kalau misalnya kita pakai fontnya, semuanya ukurannya sama ya. Kalau enggak fontnya terlalu banyak jenisnya gitu. Kalau ini kan 3 dalam artian 1 itu untuk yang centernya, kalau misalnya ukurannya 70. Ukurannya gede semua kan jadi kurang enak ya. Gitu. Terus gede banget gitu. Jadi sebenarnya mau kemana nih centernya? Jadi saran yang selanjutnya ialah pastikan fontnya itu jangan banyak-banyak jenisnya, terus kemudian dikombinasikan font size-nya. Begitu.
Kemudian, nah kita jadi deh ceritanya ini poster kita. Burger enak. Kalau enggak, misalnya kita mau pakai elemen, coba deh cari punya burger lagi nggak ya? Punya icon-icon burger lagi nggak ya? Oh, ada nih ternyata yang ini. Kalau enggak, kita bisa pakai misalnya mau yang garis-garis aja, ada nggak garis-garis, terus kemudian yang free. Mana ya, pro semua. Nah, misalnya ini nih, kita mau bikin video nih, udah apa namanya si iklannya, kita udah pengen bikin video bergambar, ini kita bisa masukin ini. Tapi nggak bisa rubah warnanya. Pakainya yang hitam biar kebaca. Nah, misalnya gini, burger enak, diatur-atur aja lokasinya. Oke. Misalnya mau seperti itu. Agak rame sih. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya lagi, apa lagi ya? Oh, misalnya burger itu biasanya makanan sama minum. Kita bisa search di sini, drink. Kita cari, oh ada nih. Coba ya carinya yang mana ya, yang kira-kira bisa jadi bikin seger gitu. Minumannya apa sih? Oh, minumannya suka biasanya kalau lemak-lemak gitu kan sukanya sama yang asam-asam. Misalnya jadi minumannya sama ini. Kayak gitu. Tapi warnanya kan kalau kayak gini keramean ya. Ya nggak sih? Kalau menurut saya warnanya keramean. Supaya kita konsisten lagi tadi, yuk kita coba rubah warnanya. Ternyata dari font yang bisa, dari font yang gratisan ini, dari icon yang gratisan ini, kita bisa merubah 3 warnanya yang ada. Contohnya misalnya, nih, oh kayak gelasnya merah deh. Terus airnya karena tadi itu agak-agak oranye, ini ya oranye yang tadi kita pakai, ini masih matching, tapi pengen agak disamar-samarin dikit, ini yang saya bilang transparansi samar-samar itu. Siap, samarin dikit, biar nanti si logo, misalnya mau di ananasnya bisa ngintip-ngintip. Gitu. Tujuannya kurang lebih gitu. Kalau nggak ini, kayaknya kalau dia ke sini, gelasnya ke sini kurang bagus, kita agak geserin dikit. Sip. Ini komposisinya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, misalnya ini tujuannya adalah untuk, ini ya, untuk free lemonade misalnya. Lemonade mah lemon ya. Misalnya seperti itu. Jadi kita masukin untuk ngasih tahu untuk yang mesen di situ akan dapat gratisan lemonade. Gitu. Begitu yang kaitannya ada kaitannya. Jadi setelah itu misalnya apa lagi ya? Seperti itu, terus kalau misalnya kita mau download nih, udah kita download, sama kayak tadi, dokumennya untuk apa nih? Kalau misalnya untuk mau dicetak, kita bisa pakai PNG aja. Kalau misalnya mau PDF yang print juga bisa. Gitu. Nah, di-download, kemudian ini pilih nih halamannya. Kalau nanti downloadnya langsung di-download, berarti semua yang kita bikin dalam satu bundle dokumen itu ada semuanya. Sedangkan kita hanya mau download di page, salah, malah saya tadi download semuanya. Di page 3-nya aja. Oke. Siap, dapat. Ya, kurang lebih itu. Jadi kita udah bikin logo, udah bikin poster yang punya konsistensi warna yang senada supaya biar brandingnya kita itu konsisten, warnanya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau ada urutan-urutannya juga kita harus menentukan target pasarnya siapa sih. Sebenarnya yang kita beli itu siapa, anak muda kah? Atau misalnya keluarga kah, kan begitu ya. Kalau misalnya anak muda berarti kita mengikuti warna-warna yang anak muda suka. Anak mudanya juga anak muda yang mana? Anak muda yang cheerful atau anak muda yang kalem, kan berarti komponen warnanya kita berikan berbeda begitu. Kalau misalnya ternyata ini tujuan untuk keluarga, biasanya kalau keluarga itu menargetkannya untuk para ibu-ibu ya, warna-warna yang ibu-ibu sukai gitu. Kenapa? Karena biasanya pengambilan keputusan itu ada di ibu-ibu gitu untuk keluarganya. Kurang lebih seperti itu, simple yang bisa saya sampaikan untuk membuat sebuah brand kit dari menggunakan Canva. Begitu Pak Rifani. Oke, terima kasih Mbak Helty. Ya, demikian teman-teman, kebayang ya, yang saya bisa highlight sih memang si Canva ini kenapa banyak yang pakai. Satu, fiturnya melimpah, kedua template-templatenya udah ada gitu. Jadi ketiga, modifikasi template-nya juga bisa ya, sangat-sangat mewadai kreativitas kita. Selain itu juga kita bisa nambah-nambah foto-foto
yang punya kita ya. Yep. Seperti itu buat Ya. di kreativitaskan. Gimana teman-teman? Masih pusing atau sudah cukup jelas? Kalau masih pusing, kebayang nggak teman-teman Mbak Helty ini bikin desain produk 113 ya Hel ya? Produk by Unpad tuh sendirian. Karena bikin satu aja sampai 1 jam gini belum beres-beres. Jadi ya Mohon maaf makanya. Nggak, Hel, sebelum teman-teman nanya dulu ya, saya boleh nanya dulu nggak ya? Siap. Satu dong dipraktekin satu aja, satu menit. Ini Boleh. tentang lu bilang tadi foto yang ada transparansinya. Nah, itu gimana tuh? Oh, oke. Contohnya misalnya, saya pakai ini aja tuh ya, pakai template yang udah pernah dimilikin aja tuh ya, biar nggak bikin baru. Iya, betul. Oke, misalnya gini, kita bikin... Nah, itu Rifani itu. Pak Rifani aja. Nggak banyak Pak gambarnya. Ini aja di katalog by Unpad aja ya. Boleh. Ya, katalog by Unpad misalnya. Nih, ini katalog, ini dapurnya katalog nih. Aduh. Iya nih, 113. Udah gitu masih banyak yang protes pula. Gak apa-apa. Kalau protes sih gak apa-apa, saya paham. Wajar. Karena amat sangat wajar ya. Mudah-mudahan di situ juga pahalanya. Justru malah mohon maaf karena banyak yang ke-skip gitu ya. Pastilah. Nah, contohnya itu misalnya kayak gini ya. Ini untuk katalog makanan minuman. Yang ada foto dong. Nah, itu iya, foto yang ada fotonya. Nah, misalnya nggak apa-apa ya ini ya tanpa mengurangi rasa hormat, nanti foto-foto yang lainnya akan jadi ini ya, jadi case. Nah, misalnya ini Pak. Iya. Nih, ini. Kan saya bikin kayak gini ya, martabak kan taruh di sini. Terus udah gitu logo orange ini tuh kan bagian dari yang perlu muncul di semua foto ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya nggak pakai, sorry ya, saya delete dulu. Nggak pakai tuh nggak kelihatan. Oh. Nah, pakai kalau putih. ini, ya pakai putih. Nah, sebenarnya, putihnya itu jadi bisa ngintip-ngintip ke gambar di belakangnya, Pak. Ah, itu dia transparansi. Ya, nih kalau misalnya transparansinya di fullin, nggak kelihatan. Jadi ngeblok dia. Ngeblok, ya. Nih kalau mau disamar-samarin, jadi manis, ya. Jadi bagus, manis. bagus. Jadi apa? Manis, terima kasih. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini misalnya nih Panda Food. Ya. Familiar. Ini sekalian iklan juga nih ya. Ini rasanya tuh jompolan ya. Jadi bikin ketagihan gitu. Panda Food gitu ya. Panda Food mengapa ngambil warna merah gitu? Karena merah itu membangkitkan semangat makan gitu. Benar. Ya, walaupun nggak akan sampai sebesar panda ya Pak ya gemuknya ya. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kan tadinya gambarnya itu, ini saya lock itu biar nggak gerak-gerak ya. Nah, sebenarnya gambar aslinya itu tuh kayak gini nih, gambar asli si belakang panda sorry. Nah, nih gambar asli di belakangnya itu seperti ini. Iya, betul. Sekencang ini. Kan jadi takutnya nggak terlalu kelihatan ya si ininya gambarnya gitu. Terlalu karena jadinya akhirnya tegas. Semuanya pengen tampil gitu, gambarnya kan gitu. Jadi kita bikin sedikit agak samar, nah kita bikin agak disamarkan gitu. Jadi setidaknya adalah relevansi sama pandanya berupa misalnya apa bambu-bambuannya begitu. Terus kemudian, tapi fokusnya tetap ke bahwa ini adalah Panda Food yang menjual batagor dan siomay. Itu kurang lebih. Terus kemudian apa lagi ya? Misalnya case-nya ya ini. Nah ini gambar-gambar ini tuh semuanya ada di sini ya. Kita cuma tinggal ada di bagian elemen. Kita tinggal ngulik aja sebenarnya. Sukanya yang mana. Punten kalau misalnya di awal mungkin akan lama ya, bahkan nanti akan jadi liar gitu ya. Tapi sebenarnya yuk kita sama-sama ini kalau misalnya untuk cost efficiency ini sangat membantu sekali gitu Pak. Jadi kalau misalnya gini, kita nggak bisa bikin logo biar aja kita beli. Oke, kita beli kesalahan ke pihak profesional gitu untuk logonya, karena logo filosofinya gitu segala macam kita pengen masukin itu di situ. Tapi kalau untuk flyer mah tuh sebenarnya kan kita bisa manfaatkan flyer-flyernya. Lebih cantik lah ya sendiri. Betul. Sebet gitu. Oke Hel, ini sementara nih banyak